Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. How are you today? I hope you and your family always be fine, be happy, and always be healthy. Amin. Okay, before we start our lesson today, let's we pray together. Pray, begin. Amin. Oke. Baiklah anak-anakku yang berada di kelas 12, baik 12 AP maupun 12 TKJ, pada siang hari ini kita akan masuk untuk bahasan baru di chapter 2 ya. Kita masuk ke chapter 2 di mana kita masuk untuk membahas tentang grammar. Di awal chapter kita bertemu dengan grammar atau tata bahasa di mana kita akan mempelajari materi dengan judul conditional sentences atau kalimat pengandaian. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan, kita akan terlebih dahulu mengenali dan juga membahas untuk tujuan apa saja yang harus kalian capai dalam materi kali ini. Untuk yang pertama, kalian diminta untuk identify and understand the conditional sentences. Yang kedua, identify and understand the function of conditional sentences. Dan yang terakhir adalah identify and understand the structure of conditional sentences. Yang pertama, kalian diminta untuk mengidentifikasi dan memahami tentang apa pengertian dari conditional sentences atau kalimat pengandaian ini. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan memahami fungsi-fungsi dari masing-masing conditional sentences atau kalimat pengandaian. Karena apa? Dalam conditional sentences ini tidak hanya ada satu structure atau pattern atau cara, tapi dia mempunyai 3 tipe. Disebut dengan conditional sentence tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Untuk selanjutnya, tujuan yang terakhir yang harus kalian capai, kalian diminta untuk dapat mengidentifikasi dan juga memahami struktur. Tadi ya, ada 3 tipe dan masing-masing punya struktur. Nah, kalian di sini harus mengenali karena apa? Untuk urutan-urutan dari rumus atau strukturnya ini cukup panjang. Jadi, langkah terakhir atau tujuan terakhir yang harus kalian capai, kalian bisa membedakan dan juga mengaplikasikan dari masing-masing structure atau cara dari kalimat pengandaian sesuai dengan kondisinya. Karena tipe 1, 2, dan 3 ini itu berbeda-beda kondisi sehingga kita membutuhkan beda-beda tenses. Contoh, di conditional sentence tipe 1 kita menggunakan simple present. Yang kedua, tipe kedua kita memakai simple past, dan yang ketiga kita memakai past perfect. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian definition atau pengertian dari conditional sentence itu sendiri. Bisa dibaca di sini bahwa conditional sentences atau kalimat pengandaian menggambarkan kalimat yang menjelaskan suatu kejadian, kegiatan, aktivitas, ataupun hal yang hanya akan berlangsung jika syaratnya telah terpenuhi. Nah, kalimat pengandaian ya atau kalimat angan-angan ya, itu akan tercapai tujuan atau harapan ketika ada 1-2 hal yang terpenuhi, yaitu berupa syarat. Misal, kamu akan juara 1 jika kamu rajin belajar. Kamu akan memenangkan lomba jika kamu rajin berlatih. Jadi ada kata syarat di sini dalam bahasa Inggris, kata jika itu kita sebut dengan if. Jadi bisa dibilang bahwa conditional sentences istilah lainnya adalah if clause. Nah, kemudian conditional sentences ini dipakai untuk menerangkan sesuatu kejadian, aktivitas atau aksi yang mungkin ataupun tidak mungkin terjadi. Kenapa disebut mungkin atau tidak mungkin terjadi? Karena seperti yang tadi saya sebutkan bahwa conditional sentences itu punya beberapa tipe, dari tipe 1, 2, dan 3. Nah, dari masing-masing tipe itu tidak semuanya bisa pengandaiannya bisa terrealisasi atau terpenuhi. Ada 1-2 tipe di mana pengandaiannya telah diandai-andai sekarang, tetapi untuk hal atau sesuatu yang sudah lewat. Jadi tidak mungkin ya untuk dapat terjadi, karena sudah terjadi dulu baru diandai-andai supaya tidak terjadi, dan itu mustahil. Nah, ada juga kalimat pengandaian di mana mengandaikannya sekarang untuk hal yang akan terjadi di masa depan.
Dan itu kemungkinan terjadinya bisa 100% jika apa? Jika syaratnya terpenuhi. Kembali lagi, kalimat pengandaian ini bisa terrealisasi, terpenuhi atau terwujud jika ada syarat yang terlewati atau terpenuhi. Kemudian saya berikan kalian beberapa jenis dari conditional sentences atau kalimat pengandaian. Ada 3 tipe ya, dan di sini kita sebutkan dengan tipe 1, conditional sentence tipe 1, kemudian conditional sentence tipe 2, dan conditional sentence tipe 3. Nah, saya ulang kembali bahwa untuk conditional sentence tipe 1 ini kita menggunakan tenses atau bentuk waktu present, kemudian conditional sentence tipe 2 menggunakan simple past, dan yang ketiga conditional sentence yang ketiga menggunakan past perfect. Jadi dari urutan pertama 2 3 itu makin ke tipe 3 itu makin rumit dan makin lampau. Nah, kemudian mengingatkan kembali bahwa tadi untuk kalimat pengandaian itu bisa terjadi atau tidak terjadi, terwujud atau tidak terwujud. Untuk conditional sentence yang tipe 1 itu kemungkinan terjadinya sangat mungkin ya, atau bisa mencapai 100% karena kita kembali lagi menggunakan tenses bentuk present. Bentuk present di mana pengandaiannya sekarang untuk suatu hal yang terjadi di masa depan. Kemudian untuk conditional sentence tipe 2 dan tipe 3, nah karena mereka menggunakan simple past bahkan past perfect, maka dua conditional sentence ini atau dua tipe ini adalah pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Karena apa? Hal yang mereka andaikan, mereka inginkan telah terjadi, tetapi nyatanya hal yang mereka inginkan atau hal yang mereka harapkan itu terjadi tetapi nyatanya tidak ya. Jadi misal saya ingin juara 1, seandainya saya kemarin belajar maka sekarang saya bisa juara 1, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi seandainya tetapi mengandaikannya dulu untuk sesuatu yang mengandaikannya sekarang untuk sesuatu terjadi di masa lampau. Jadi tidak mungkin ya mengandai-andaikan sekarang terjadinya untuk kemarin, tidak bisa karena waktunya sudah lewat. Kecuali kalau dalam conditional sentence tipe 1, nah itu bisa. Jadi dari tipe 1, 2, dan 3 kita bagi dua bagian. Untuk tipe 1 itu terjadinya mungkin, tapi untuk 2 dan 3 itu tidak mungkin. Dilihat dari sisi waktunya present, kemudian past tense, dan juga perfect gitu ya. Saya perjelas lagi sekali lagi bahwa untuk tipe 1 itu mengandai-andaikan sekarang untuk terjadi di masa depan. Untuk tipe 2 dan tipe 3 itu mengandai-andaikannya sekarang saat ini, tetapi untuk terjadinya itu sudah kemarin gitu. Jadi sudah lewat. Percuma sekarang mengandai-andai karena hal yang diandai-andai itu sudah terjadi dan terjadinya malah sebaliknya. Contoh seperti tadi, sekarang saya bilang untuk tipe 2 dan tipe 3, seandainya dulu saya rajin belajar, maka sekarang saya sudah lulus. Kenyataannya adalah tidak lulus. Seandainya dulu saya bekerja dengan giat, maka sekarang saya punya banyak uang. Tapi kenyataannya tidak, gitu ya. Jadi tipe 1 mungkin, tipe 2 dan tipe 3 itu tidak mungkin. Nah, sebelum kita berlanjut untuk menjelaskan atau mempelajari lebih jauh untuk tipe 2 dan tipe 3, pertama kali saya mau mulai dari tipe 1 dulu. Nah, kita akan kenali ya untuk conditional sentence tipe 1 itu is used to talk about real and possible situation. Sudah dibilang di sini dan sudah jelas ya bahwa untuk conditional sentence tipe 1 dengan present tense digunakan untuk menceritakan atau menggambarkan sesuatu yang real atau yang nyata, dan kemungkinan terjadinya itu sangat mungkin terjadi di situasi yang kita harapkan. Mengandai-andaikannya sekarang untuk suatu hal yang terjadi di masa depan. Nah, untuk rumusnya ada 2. Rumusnya sama antara atas dan juga bawah, itu sama, tetapi terkadang dalam kalimat struktur soal daripada kalian bingung, maka saya sampaikan 2. Takutnya kalau soal atau kalimat dimulai dari if, itu jalannya seperti itu, tapi kalau dimulai dari subjek urutannya seperti itu. Coba kalian bandingkan antara kotak yang hijau sama yang orange. Kita mulai dari yang hijau ya. Posisi if dulu.
Jika if di depan, maka setelah kalimat atau setelah simple present tense kita beri koma, baru dihubungkan dengan subjek lagi. Tapi kalau yang orange, kotak yang orange, kalau kita mulai dari subjek, maka di kalimatnya kita tidak butuh koma. Ya, kita mulai dari yang bagian if dulu. Urutannya adalah if atau jika, simple present tense diikuti dengan simple present tense, kalimat simple present tense. Simple present tense terdiri dari apa? Coba diingat-ingat, bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, di sini saya beri satu contoh untuk rumus dari positifnya ya. Kalau positif berarti subjek diikuti verb 1 bisa ditambah s atau es. Imbuhan s atau es hanya berlaku di kata kerja jika subjeknya berupa subjek tunggal seperti she, he, it. Tapi imbuhan s dan es tidak wajib dan tidak boleh diberlakukan kepada verb atau verb 1 ketika subjeknya bukan orang tunggal atau I, you, they, we. Gitu ya. Kemudian diikuti dengan koma, baru subjek lagi, kemudian ada will boleh, can boleh, may boleh, silakan, tetapi lebih dominan untuk conditional sentence itu pakai will. Jadi urutannya if simple present tense-nya terdiri dari subjek dan juga verb 1, kemudian subjek lagi, kemudian will dan verb 1. Nah, untuk verb 1 yang setelah will ini adalah verb 1 pure atau verb 1 yang murni, tidak boleh ada imbuhan apapun, tidak boleh ada ing, tidak boleh ada s atau s, bahkan verb kedua tidak boleh sama sekali. Jadi kalau go ya hanya go, nggak bisa goes, nggak bisa gone, nggak bisa went, hanya go. Come hanya come, nggak boleh comes atau coming, gitu ya. Kemudian untuk kotak yang orange itu posisinya dibalik, jadi posisi setelah koma itu pindah ke depan. Dan kalau subjeknya di depan tidak usah diberi koma. Kita baca ya, dari subjek plus will atau can atau may plus verb 1 plus if plus simple present tense. Nah, simple present tense-nya masih sama, subjek verb 1 imbuhan s atau es, gitu ya. Nah, silakan nanti kalian pelajari lagi, kemudian kalian